Salam sobat-sobat Warin dimanapun berada. Salam sejahtera semuanya. Sahabat-sahabat Warin, video ini saya buat sebagai sebuah bentuk respon atas rencana dari Dr. Deki Nggadas, pemilik channel YouTube Verbum Veritatis, yang berencana untuk melaporkan saya kepada polisi dan ingin memenjarakan saya. Adapun alasannya, mengapa Deki Nggadas mau melaporkan saya kepada polisi dan mau memenjarakan saya adalah karena saya sudah mengirim via WA kepada dia. Saya menyebut Deki Nggadas sebagai pendeta orang bajingan. Dan saya juga menyebut Deki Nggadas sebagai serigala. Di mana kedua istilah ini, baik orang bajingan, serigala, ataupun anjing, ular beludak, ini sebenarnya adalah istilah-istilah yang sangat alkitabiah, yang memang layak dan pantas diberikan kepada orang seperti Deki Nggadas ini. Tetapi dia tidak terima, dan dia lapor ke tim pengacaranya, dan mau melaporkan saya ke polisi. Karena dianggap ini sudah masuk pidana. Ketika saya, Frans Donald, menyebut Deki Nggadas sebagai orang bajingan, sebagai serigala, ular beludak, dianggap bahwa saya sudah memenuhi unsur pidana untuk dimasukkan penjara. Nah, bagi siapapun orang, baik bapak polisi, bapak pengacara, ataupun nanti bapak hakim, kalau sampai betul-betul kasus ini masuk di ranah hukum ya, yang belum mengetahui bagaimana duduk persoalannya, maka saya buat video ini untuk memberitahu kronologinya. Mengapa saya seorang Frans Donald sampai bisa bereaksi menyebut pendeta Deki Nggadas sebagai pendeta bajingan, Deki Nggadas sebagai serigala, kuburan di Labur Putih, anjing, ular beludak. Mengapa bisa begitu? Nah, video ini akan menjelaskannya. Inilah yang terjadi kronologinya. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin sebagian dari Anda, teman-teman, sahabat-sahabat Warin dimanapun berada, sebagian dari Anda sudah tahu bahwa melalui channel Verbum Veritatis, Deki Nggadas sudah pernah melakukan tuduhan, fitnahan, dan penipuan publik yang dilakukan mengenai Beni Irawan dan saya, Frans Donald. Jadi di beberapa videonya, Deki Nggadas menuduh, memfitnah dan melakukan penipuan publik terhadap teman saya, Beni Irawan, dan juga menyebut nama saya, Frans Donald. Tuduhannya adalah Beni Irawan, Frans Donald, dan teman-temannya. Jadi bukan cuma Beni Irawan dan Frans Donald saja, tapi juga teman-teman kami. Ada juga Uktino Irawan, Tirto Sujoko, dan banyak lagi yang lainnya. Kami dituduh sebagai tidak monoteis pertama. Jadi kami dianggap tidak menyembah Allah yang monoteis. Yang kedua, kami dituduh sebagai politeis, artinya penyembah banyak Allah atau penyembah banyak God, banyak teis. Yang ketiga, kami juga difitnah oleh Deki Nggadas sebagai pengikut Arian. Jadi ini tuduhan-tuduhan ini tidak monoteis, politeis, mengikut Arian, dan bidat. Bidat itu artinya ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi 4 tuduhan ini, 4 fitnah ini dilakukan oleh Deki Nggadas bukan lewat via WA pribadi, bukan. Tapi langsung dipamerkan kepada publik luas melalui channelnya Verbum Veritatis. Kita bisa cek sendiri di dalam channelnya, ada beberapa video yang begitu jelas mengatakan bahwa Frans Donald, Beni Irawan, dan kawan-kawannya adalah pengikut Arianisme, bidat, tidak monoteis, dan politeis. Inilah tuduhan, fitnahan, dan penipuan publik yang dilakukan oleh Deki Nggadas
terhadap kami. Dan Deki Gadas ini kita tahu dia adalah orang yang bergelar atau ngaku sebagai pendeta. Pendeta itu artinya guru Kristen, ya, guru agama Kristen. Dia juga ngaku rektor STT Huperetes, ya. Dia juga ngaku doktor. Jadi artinya orang yang sedang memfitnah saya, Beni Irawan dan teman-teman saya, ini bukan orang biasa, tapi seorang yang dianggap ditokohkan oleh sekelompok masyarakat tertentu dan dianggap sebagai doktor, sebagai pendeta, bahkan sebagai rektor. Inilah yang pertama kali aksi yang dilakukan oleh seorang Deki Gadas alias pemilik channel Verbum Veritatis. Nah, lalu atas tuduhannya, itu, maka Frans Donal bereaksi. Jadi ada aksi, kemudian baru saya bereaksi. Deki Gadas lebih dulu melakukan aksi. Ini hukum alam, ya. Ada aksi, ada reaksi. Deki Gadas sudah menuduh, memfitnah dan melakukan penipuan publik terhadap saya, menyebarkan informasi bohong tentang Beni Irawan dan Frans Donal. Maka Frans Donal bereaksi. Nah, karena ini konteksnya kita adalah berbicara dalam konteks kekristenan dan Alkitabiah, maka reaksi yang dilakukan oleh Frans Donal adalah reaksi yang Alkitabiah. Yaitu Frans Donal memakai ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan 11 ayat 4, ketika Allah menyebut orang-orang yang kurang ajar disebut sebagai orang bajingan. Nah, maka dalam hal ini si penuduh dan pemfitnah ini, si penipu publik ini, oleh Frans Donal disematkan istilah yang Alkitabiah juga, yaitu menyebut Deki Gadas sebagai pendeta orang bajingan, pendeta bajingan. Ya, ini Alkitabiah. Juga kalau itu di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru, orang yang terbukti sudah sebagai guru palsu oleh Yesus dan oleh para rasul disebut sebagai anjing, ular beludak, serigala, kuburan di labur putih, pekerja curang, dan sebagainya. Serigalanya aja ada 3 macam. Ada serigala buas, serigala ganas, dan serigala berbulu domba. Nah, jadi ini semua kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Dalam bahasa Alkitab, Yesus disebut sebagai dengan simbol singa. Orang-orang Kristen disebut domba. Iblis atau setan disebut sebagai ular tua. Maka ketika kita menyebut Yesus sebagai singa, itu kita sama sekali tidak sedang menghina Yesus. Ketika kita dalam konteks Alkitabiah menyebut orang Kristen sebagai domba, ini sama sekali tidak sedang menghina orang Kristen. Nah, begitupun ketika kita memakai istilah yang disampaikan oleh Yesus kepada guru-guru palsu dengan istilah anjing, ular beludak, serigala, ini sama sekali tidak sedang mencaci maki orang, berbicara kotor, tidak. Tapi hanya sedang menempatkan posisi orang ini, si penipu, si pemfitnah ini, sesuai apa yang dikatakan terhadap, atau yang dikatakan oleh Alkitab terhadapnya. Jadi kalau ada pendeta ternyata terbukti pemfitnah, pendeta ternyata terbukti penipu publik, maka kata apa yang cocok? Yesus singa, iblis ular, murid-murid Yesus domba, murid Yesus yang palsu kambing. Nah, orang-orang yang membahayakan domba-domba, kalau domba di padang belantara dia digembalakan, binatang yang membahayakan domba apa? Ular beludak, anjing, serigala buas, serigala ganas, serigala berbulu domba. Maka guru-guru palsu oleh Yesus dan para rasul disebut dengan sebutan itu. Sehingga ketika Frans Donal bereaksi menyebut guru palsu Deki Gadas sebagai orang bajingan, sebagai serigala, ular, anjing, dan sebagainya itu,
Frans Donal sama sekali tidak sedang mencaci maki Deki Gadas. Sama sekali tidak sedang berkata-kata kotor. Tapi hanya sedang memakai cara yang alkitabiah untuk mengidentifikasi pendeta penipu ini. Rektor gadungan ini dan doktor gadungan ini. Ini reaksi yang dilakukan oleh Frans Donal. Jadi sekali lagi, ada reaksi Frans Donal karena sebelumnya ada aksi yang dilakukan oleh Deki Gadas terlebih dulu. Ini penting dipahami. Jadi, jika ada bapak-bapak polisi atau jaksa penuntut atau pengacara yang ingin memenjarakan saya karena kasus ini, maka kiranya dipahami duduk perkara yang sebenarnya. Jika karena Frans Donal sudah menyebut Deki Gadas sebagai guru palsu, serigala, anjing, ular beludak, dan juga sebagai orang bajingan atau pendeta bajingan, gara-gara ini Frans Donal mau dimasukkan penjara. Tolong Bapak polisi, Bapak pengacara, dan tentunya nanti kalau ini masuk ke meja hijau, Bapak hakim yang terhormat, kiranya dipertimbangkan dan dipahami. Mengapa reaksi ini terjadi? Apakah yang menyebabkan reaksi Frans Donal ini terjadi? Harus dipahami adalah aksi yang terlebih dahulu dilakukan oleh Deki Gadas. Jadi karena ada aksi, maka ada reaksi. Ada dua hal penting yang perlu dipahami adalah sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Frans Donal ini. Kalaupun dianggap ini adalah masuk ke ranah pidana dan bisa saya dipenjara gara-gara menyebut Deki Gadas sebagai guru palsu, serigala, dan pendeta bajingan ini, saya bisa dipenjarakan nantinya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak polisi, Bapak pengacara, Bapak hakim, dan siapapun publik luas ya harus memahami dua hal penting ini. Yang pertama adalah reaksi yang dilakukan oleh Frans Donal ini terhadap aksi yang terlebih dahulu dibuat oleh seorang Deki Gadas sesungguhnya sama sekali bukan sebuah bentuk umpatan atau caci maki atau kata-kata kotor seperti yang kemudian difitnahkan oleh Deki Gadas. Tetapi apa yang dilakukan Frans Donal sedang melakukan sebuah tindakan yang alkitabiah. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi jika ada orang yang salah, apalagi ini yang salah nggak main-main. Ini doktor, rektor, pendeta. Maka kita harus tegur. Dan karena ini konteksnya Kristen dan Alkitabiah, maka menegurnya juga harus dengan cara Alkitabiah. Kepada guru palsu, pendeta yang jelas-jelas mengajarkan ajaran yang mengandung fitnah dan penipuan publik, maka gelar atau sebutan yang cocok adalah ular beludak, serigala, anjing. Inilah bahasa-bahasa Alkitab. Itu yang pertama. Jadi apa yang direaksi Frans Donal terhadap Deki Gadas ini adalah reaksi yang sangat alkitabiah. Bukan berasal dari Frans Donal sendiri. Ya, tetapi memakai dasar alkitabiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang Frans Donal mau dipidana, dilaporkan polisi, bahkan dipenjara karena kasus ini, karena reaksinya ini, maka seharusnya ya, jadi sekali lagi, kalau Frans Donal mau dipenjarakan gara-gara reaksinya ini, gara-gara kelakuan ini, menyebut Deki Gadas sebagai guru palsu, serigala, dan sebagainya ini, harusnya Bapak polisi, Bapak pengacara, penuntut umum, Bapak hakim, dan siapapun orang yang memperhatikan kasus ini memahami bahwa reaksi ini
tidak akan pernah terjadi jika sebelumnya tidak ada aksi kejahatan. Ya, tidak ada aksi kejahatan yang berbentuk tuduhan, fitnahan, dan penipuan publik yang lebih dulu dilakukan oleh seorang Deki Gadas yang menjabat sebagai pendeta, rektor STT Huperetes, dan doktor. Jadi ini penting. Artinya, kalau misalkan Frans Donal nanti dihukum, divonis 1 tahun atau 2 tahun penjara, maka Deki Gadas harus dihukum lebih banyak lagi. Karena kalau ini dipidanakan, ini harus lebih. Karena kejahatan yang dilakukan Deki Gadas ini lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh Frans Donal. Kalau ini dianggap kejahatan. Karena reaksi ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada aksi kejahatan yang lebih dulu dilakukan oleh seorang Deki Gadas. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, Bapak, ini pesan buat saudara-saudari, Bapak polisi, Bapak pengacara, Bapak hakim. Dikatakan di dalam Injil, dikatakan, janganlah kamu menghakimi dengan tidak adil. Jadi kalau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Jadi kalau saya memang mau dimasukkan penjara, gara-gara saya menyebut seorang Deki Gadas sebagai pendeta bajingan, sebagai guru palsu, ular beludak, serigala buas. Padahal itu saya hanya mengutip bahasa-bahasa Alkitab ya. Tapi kalaupun saya mau dipenjara gara-gara itu, maka bagaimana dengan tuduhan, fitnahan, dan penipuan publik yang lebih parah, yang lebih dulu dilakukan oleh seorang Deki Gadas terhadap Beni Irawan, Frans Donal, dan teman-temannya. Ya, itu yang kedua, harus sangat dipertimbangkan. Jadi kalau Frans Donal mau dipidana gara-gara kasus ini, harusnya kalau Anda, bapak-bapak polisi, bapak pengacara, dan bapak hakim mau mengadili dengan adil, maka Deki Gadas harus dihukum lebih berat daripada yang hukuman yang diberikan kepada Frans Donal. Ini yang perlu diperhatikan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan Injil yang juga disampaikan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa jangan kamu menghakimi jika kamu tidak ingin dihakimi. Juga di dalam Injil Yohanes, saya tulis ayatnya ya, ini penting. Yohanes 7 ayat 24 ada tertulis. Saya bacakan ya, ini Alkitabnya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi, siapapun kita, terutama bapak-bapak yang diberi hak untuk menghakimi orang, polisi, pengacara, bapak hakim, pesan Yesus adalah, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi boleh menghakimi? Boleh. Sangat boleh. Tetapi jangan menurut apa yang kelihatan. Tapi hakimilah dengan apa? Adil. Baik, itu saja sahabat-sahabat Warin. Kiranya video ini bisa berguna bagi yang merasa penting. Tapi bagi yang mungkin merasa tidak penting, ini hanya sebuah informasi dari pribadi saya menyikapi tuduhan dan ancaman untuk dipenjarakan oleh Deki Gadas. Shalom, salam.